Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Hidayah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas 3A. Baik, di sini saya akan membacakan 2 hadis mengenai pendidikan sebagai tugas akhir mata kuliah hadis Tarbawi yang dibimbing oleh Bapak Alven Putra. Baik, hadis pertama mengenai perumpamaan pendidikan. Hadis riwayat muttafaqun alaihi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athanillahi bihi minal huda wal ilmi kamathalil bil kasiri asaba ardun faman kana minha nakiyatun qabilat al-ma'a fa ambatat al-qala'a wal ushbal kasira wa kanat minha ajadiba amsakat al-ma'a fa nafa'allahu bihan nasa fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika masalu man faqahu fi dinillahi fa nafa'ahu ma ba'athanillahi bihi fa'alima wa alima wa masalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Rawahu muttafaqun alaihi. Yang artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang mencari petunjuk, hidayah, dan ilmu yang aku diutus dengannya adalah seperti air hujan yang turun ke bumi. Di antaranya ada tanah yang subur, yaitu ketika air hujan turun mengenai tanah yang subur, maka ia dapat menerima air hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Dan di antaranya ada tanah yang tandus, yaitu ketika air hujan jatuh ke tanah yang tandus, maka ia dapat menerima air hujan dan Allah memberikan manfaat kepada manusia, dapat meminum, menyirami, dan bercocok tanam dengannya. Dan air hujan ada yang jatuh ke bumi, yaitu ke tanah yang licin, yaitu ia tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Demikian itulah perumpamaan orang yang mengkaji agama Allah dan apa yang bermanfaat aku diutus dengannya. Dan orang-orang yang mengetahui dan mengajarkannya kepada orang lain, dan perumpamaan orang yang tidak peduli dengan apa yang aku diutus dengannya, dan orang yang tidak mencari petunjuk Allah yang apa aku diutus dengannya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Baik, itulah arti dari hadis yang telah saya bacakan tersebut. Maka adapun penjelasan mengenai hadis ini, yaitu mengenai perumpamaan orang yang mencari ilmu dan mencari petunjuk tentang agama Allah. Tidak hanya ilmu tentang agama, namun ilmu umum yang juga Allah anugerahi kepada manusia. Maka penjelasan hadis ini yaitu mengenai perumpamaan yang Rasulullah gambarkan tentang manusia yang mencari ilmu, yaitu ada 3 perumpamaan. Yang pertama yaitu perumpamaan seperti tanah yang subur. Ketika air hujan jatuh ke tanah yang subur, maka ia dapat menerima air hujan dan dapat menumbuhkan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Maka sikap orang yang seperti ini adalah sikap tujuan suatu pendidikan, yaitu ketika seseorang dapat memahami dan mengerti apa yang ia pelajari dan ia dapat mengamalkannya untuk diri sendiri dan dapat mengamalkannya kepada orang lain. Ia dapat mengajarkan dan mengamalkannya kepada orang lain. Maka sikap seperti inilah adalah tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu seperti tanah yang tandus, yaitu ketika air hujan menjatuhi tanah tandus, maka ia dapat menahan air hujan. Maka namun Allah bermanfaat kepada manusia agar ia dapat menyirami, meminum, dan bercocok tanam dengannya. Maka sikap manusia yang seperti ini adalah ketika seseorang dapat mengerti dan dapat sangat memahami apa yang dipelajari dan ia dapat mengajarkannya kepada orang lain, namun ia tidak dapat mengamalkannya untuk diri sendiri. Seperti contohnya yaitu ketika orang sangat memahami mengenai tata cara sholat dan ia mengajarkannya kepada orang lain, namun ia tidak mendirikan sholat. Orang yang seperti ini sangat rugi karena ia mengetahui suatu ilmu namun ia tidak menerapkan kepada dirinya sendiri. Padahal suatu ilmu itu harus diamalkan kepada diri sendiri dulu dan diajarkan kepada orang terdekat, keluarga, baru ia mengajarkannya kepada orang lain. Namun alangkah rugi jika ia tidak mengamalkannya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu perumpamaan seperti tanah yang licin, yaitu ketika hujan menjatuhi tanah seperti
tanah yang licin, maka ia tidak dapat menahan air hujan dan tidak dapat menumbuhkan tanam-tanaman yang subur. Maka sikap seperti ini adalah sikap yang paling rendah di antara tiga perumpamaan tersebut, yaitu ketika seseorang tidak dapat mengetahui dan tidak dapat mengerti apa yang ia pelajari, dan bahkan ia juga tidak dapat mengajarkannya dan mengamalkannya, tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain. Maka sikap seperti ini adalah ketika seseorang benar-benar tidak peduli dengan apa yang ia dapat dan ia tidak dapat mengajarkannya kepada orang lain, apalagi mengamalkan untuk dirinya sendiri. Maka orang yang seperti ini adalah seperti orang yang zalim kepada apa rezeki atau sesuatu yang telah dianugerahi untuknya. Karena suatu ilmu itu adalah merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Maka wajib kepada kita untuk mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkannya pada orang lain. Baik, itulah penjelasan mengenai hadis pertama. Maka ini menyangkut kepada hadis kedua yang saya akan bacakan, yaitu mengenai kewajiban menuntut ilmu. Baik, hadis yang kedua yaitu mengenai kewajiban seorang muslim menuntut ilmu, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilmi walau bisin fa inna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin innal malaikata tad'ul ajnihataha litalibil ilmi ridon bima yatlub, rawahu Abdul Bar. Yang artinya, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya karena ridho dengan apa yang dicari. Hadis riwayat Abdul Bar. Hadis ini menceritakan tentang kewajiban seorang muslim menuntut ilmu. Walaupun para ulama masih memperselisihkan kualitasnya karena hadis ini adalah dhaif, namun hadis ini terkenal di kalangan pelajar, mahasiswa, dan santri agar bisa dijadikan sebagai referensi. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Sebagian orang mengartikan dan menafsirkan kata ini adalah menuntut ilmu tidak hanya tentang ilmu agama, namun ilmu-ilmu umum lainnya. Tidak hanya ilmu tentang ilmu agama, tentang ilmu Islam, maka kita juga wajib untuk menuntut ilmu umum-umum lainnya, karena suatu ilmu yang Allah turunkan ke bumi adalah anugerah yang wajib kita pelajari dan amalkan serta ajarkan kepada orang lain. Maka adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu tentang sebagai pelajar, apa yang kita jalani sekarang adalah suatu kewajiban yang kita jalani karena Rasulullah telah mengatakan bahwa kita wajib untuk menuntut ilmu, dan Allah sangat ridho dengan pencari ilmu. Maka orang yang mencari ilmu karena ridho karena Allah, maka ia sangat mulia di sisi Allah. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa malaikat akan meletakkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu karena Allah, dan malaikat sangat ridho dengan apa yang mereka cari, serta mengamalkan apa yang mereka cari dan mengajarkannya kepada orang lain. Maka hadis ini dapat kita jadikan referensi sebagai kewajiban kita untuk menuntut ilmu dan mulianya orang yang mencari ilmu. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai dua hadis tentang pendidikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah hadis Tarbawi. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.